Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Hafidz Sidki dengan nomor induk mahasiswa 2102349 dari program studi Teknik Logistik kelas B. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Cucu Surahman, MAG, MA. Yang pertama, saya akan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Agama merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Di dalam agama, segala tata cara dalam kehidupan diatur di dalamnya. Dalam agama Islam sendiri, di dalamnya diajarkan bagaimana hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alamnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Secara umum, agama mengacu kepada kegiatan spiritual dan kepercayaan semua umat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan suatu sistem yang mengatur tentang kepercayaan dan peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah pergaulan antara manusia dan manusia, serta manusia dengan lingkungannya. Agama dalam bahasa Indonesia mengacu kepada bahasa Sanskerta yang memiliki dasar kata a dan gama. A berarti tidak dan gama kacau. Dalam arti lain, agama berarti tidak kacau. Maknanya adalah agama mengatur suatu hal agar kehidupan manusia menjadi benar dan tidak kacau. Dalam bahasa Inggris, dikutip dari Oxford Dictionary, agama diartikan sebagai kepercayaan seseorang terhadap kehadiran Tuhan, serta segala aktivitas yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan menurut bahasa Arab, agama atau ad-din diartikan sebagai beberapa arti di dalam Al-Quran, antara lain taat, patuh, dan tunduk. Menurut istilah, agama berarti suatu kepercayaan terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta mempercayai adanya hari akhir. Agama seringkali dikaitkan dengan kehadiran budaya. Dalam agama Islam, berarti kita mempercayai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai bahwa hari kiamat itu akan terjadi suatu hari nanti. Menurut salah satu ulama Islam, Muhammad Abdullah Daras, agama merupakan suatu undang-undang yang berfungsi untuk menuntun manusia yang berakal sehat dalam memilih kebaikan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Islam merupakan kata yang sering kita dengar, tentu saja karena kita orang dengan beragama Islam.
Selain itu, Islam merupakan agama dengan pemeluk terbanyak atau mayoritas yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah mayoritas orang Islam terbanyak di dunia. Yang jadi pertanyaan, apa arti dari Islam itu tersendiri? Islam berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Islam memiliki beberapa makna. Yang pertama ada as-salmu yang berarti damai, istaslama yang berarti berserah diri, salim yang berarti suci, dan salam yang berarti selamat. Menurut istilah, Islam merupakan agama atau kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, serta wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui malaikat Jibril. Islam merupakan agama yang dibawa Rasul dan bertahan sampai saat ini. Menurut saya, cara yang paling efektif dalam menghayati Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mempelajari apa yang ada di dalamnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mempelajari hal tersebut? Yang pertama, yakini terlebih dahulu tentang keimanan kita. Yakini terlebih dahulu tentang kepercayaan kita terhadap agama ini dan kepercayaan kita terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, insya Allah tekad dan niat kita akan semakin kuat dalam mempelajari agama ini. Kemudian, kuatkan niat dalam menuntut ilmu, kuatkan niat dalam menuntut ajaran Islam. Karena segala sesuatu dimulai dengan niat. Apabila niat kita baik, maka akan berakhir baik. Dan apabila niat kita buruk, akan berakhir buruk. Oleh karena itu, perkuat dan perbaiki niat kita. Kemudian, kita mempelajari makna-makna dan ajaran-ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis. Tapi sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, kita tidak bisa begitu saja dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Kita memerlukan seorang yang lebih paham dan lebih mengetahui bagaimana cara menafsirkan suatu ayat, cara menafsirkan suatu hadis, dan cara mengamalkannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan seorang sosok guru, seorang sosok yang lebih paham terhadap hal tersebut. Kenapa? Agar dalam mempelajari hal tersebut, kita tetap dalam bimbingan dan tetap dalam arahan orang yang lebih paham. Agar nantinya kita tidak tersesat dan kita mengamalkan dan memahami tafsir dari ayat dan hadis tersebut secara betul-betul. Setelah kita paham dan kita mengetahui apa makna dari Al-Quran dan hadis tersebut, lebih baik dan sebaik-baiknya kita segera mengamalkan hal tersebut. Karena apabila kita paham betul dan kita tidak mengamalkannya, takutnya nanti akan menjadi dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita paham terhadap suatu hal dan kita paham terhadap suatu ibadah atau suatu larangan atau suatu perintah, maka segera laksanakan. Dengan begitu, insya Allah kita dapat mengamalkan dan menghayati agama ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita senantiasa diniatkan dalam nilai agama. Dalam arti lain, segala sesuatu yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi, niatkan hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, segala aspek kehidupan, segala apa yang kita jalani dalam kehidupan ini senantiasa dilindungi dan tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab dari agama Islam. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan suatu wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang di dalamnya berisi tuntunan, pedoman bagi seluruh umat manusia.
Al-Quran memiliki makna dan isi yang sangat kompleks karena Al-Quran menjelaskan tentang pedoman hidup manusia. Tapi secara umum ada beberapa poin penting yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu akidah, akhlak, ibadah, sejarah, muamalah, ilmu pengetahuan, dan hukum. Dalam mencapai suatu kehidupan yang benar, tentu saja kita harus sering berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia, terutama bagi umat Islam. Cara saya berinteraksi dengan Al-Quran yaitu minimal saya membaca 1 lembar dalam 1 hari. Apabila tidak sempat, minimal saya memurojaah hafalan saya agar saya tetap mengucapkan satu kata atau beberapa kata dari Al-Quran. Hal tersebut saya lakukan agar senantiasa memiliki interaksi dengan Al-Quran, agar nantinya memudahkan saya dalam mempelajari makna dan isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Secara umum, iman mengacu kepada kepercayaan seseorang atau keimanan seseorang terhadap suatu agama dan kepercayaan. Menurut bahasa, iman berarti membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman berarti melafalkan dengan lisan, mengimani dengan hati, dan melakukannya dengan perbuatan. Menurut saya, iman merupakan aspek yang paling mendasar dalam kehidupan beragama. Karena iman mengacu kepada seberapa percaya kita, seberapa yakin kita terhadap suatu agama. Terutama dalam konteks ini yaitu agama Islam. Seberapa percaya kita, seberapa yakin kita terhadap Allah, terhadap kitabnya, terhadap malaikatnya, terhadap para nabi dan rasulnya, terhadap qada dan qadarnya, dan terhadap hari akhirnya. Oleh karena itu, apabila iman kita lemah, maka kedepannya ditakutkan aspek-aspek agama lainnya akan lemah juga. Sebaliknya, apabila iman kita kuat, diharapkan kedepannya aspek-aspek lain dalam kehidupan beragama akan lebih baik. Berbicara tentang iman tentu saja tidak lepas daripada dinamika di dalamnya, pasang surut di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara saya untuk mempertahankan dan mempertingkat iman tersebut? Cara saya dalam mempertahankan dan mempertingkat iman tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan minimal 1 minggu sekali di salah satu komunitas yang dibawahi oleh satu yayasan amal Islam yang berada di Jatinangor. Dengan hal tersebut diharapkan iman dan keyakinan saya terhadap agama ini terus meningkat seiring waktu. Di sana saya belajar terkait segala aspek yang ada dalam Islam, terutama akidah, akhlak, keimanan, muamalah, hukum, dan lain-lain. Diharapkan juga dengan mengikuti kegiatan tersebut, nantinya saya bisa membagikan hal tersebut kepada teman-teman di luar sana, agar visi dan misi Rasul yaitu menjadi rahmatan lil alamin dapat terwujud. Dengan hal tersebut, saya berharap iman dan kepercayaan saya terus bertahan dan meningkat seiring waktu. Begitulah cara saya dalam meningkatkan kualitas iman saya. Sekian video yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton dan khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.